Pemirsa, keluarga Arya Daru meyakini ada pihak lain yang terlibat dalam kematian sang diplomat muda itu. Sederet fakta mencurigakan diungkap, di antaranya kiriman amplop misterius berisi benda-benda bersimbol yang membuat keluarga makin bertanya-tanya. Demi mencari keadilan, keluarga pun meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dalam Ulas Utas Amplop Misterius usai pemakaman Daru. 40 hari lebih telah berlalu ketika diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Kepalanya terlilit lakban serta wajahnya tertutup plastik. Peristiwa itu tak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tapi juga masih menyisakan setumpuk kejanggalan di benak keluarga. Pihak keluarga Arya Daru pun memohon Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengusut kasus yang menurut mereka belum tuntas. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kesimpulan polisi yang menyebutkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain dan tak ada unsur pidana masih diragukan keluarga. Mereka sangat meyakini nyawa Arya Daru melayang karena tindakan orang lain. Sang ayah membeberkan bahwa Arya Daru sangat bersemangat menyambut tugas baru, berdinas sebagai diplomat di negara Finlandia. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Istrinya sudah menyiapkan segala sesuatu, karena sudah fix, sudah dapat SK, dan sudah mendapatkan uang muka untuk pembelian keperluannya itu. Mobil sudah dijual, yang dipakai oleh istri dan anak-anaknya dijual. Karena itulah keluarga merasa sangat tak percaya kalau Arya Daru memupus semua rencana matang itu dan sengaja menghilangkan nyawanya sendiri. Ya, tim ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik APSIFOR yang dilibatkan polisi dalam proses penyelidikan menyebut ada tindakan tekanan psikologis yang dialami Arya Daru sebelum menemui ajal. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Kesimpulan dari hasil penyelidikan polisi itu membuat hati keluarga merasa makin tercabik. Temuan itu dinilai berlawanan dengan fakta yang sebenarnya tentang sosok Arya Daru di mata keluarga. Itu adalah pekerjaan Daru sehari-hari sebagai diplomat, tetapi kemudian isinya adalah betul-betul tugas-tugas kemanusiaan untuk itu. Dan dia tidak mengeluh, tidak apa, paling-paling kalau setiap malam mesti sama ibunya video call, dia panggilnya Mam. Gimana Daru? I'm okay, Mam. Cuman capek, paling selalu seperti itu. Sampai kemudian Sabtu terakhir dia seperti itu. Selain fakta tentang sosok Arya Daru, muncul pula fakta-fakta yang membuat keluarga semakin bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang ada di balik kematian orang tercinta mereka? Keluarga mendapati media sosial serta WhatsApp milik Arya Daru dalam kondisi aktif,
Padahal sebelumnya polisi menyatakan ponsel Arya Daru hilang. Beberapa waktu yang lalu, Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Ada juga peristiwa janggal yang menurut keluarga Arya Daru bisa menjadi bahan penyelidikan kepolisian, yakni munculnya sosok pria misterius yang mengantarkan amplop berisi benda-benda bersimbol. Ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Lantas, bagaimana ahli kriminologi melihat fakta-fakta yang diungkap oleh keluarga mendiang Arya Daru? Apakah ada benang merah dengan peristiwa ditemukannya mayat Arya Daru di kamar kosnya? Kalau korban menghilangkan nyawanya sendiri, biasanya, naturalnya atau umumnya, dia justru akan meninggalkan pesan kepada keluarga terkait dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Misalnya dia bermasalah dengan istri, mungkin dia akan memberikan pesan kepada istri, tapi ini tidak ada semua. Justru orang lain atau pihak lain yang mengirimkan kepada keluarga. Bisa jadi pihak lain itu ingin menyampaikan secara simbolik bahwa pelaku itu masih ada gitu ya, dan dia pengen menyampaikan pesan-pesan tertentu atau message crime disebutnya ya, yang bersifat intimidatif. Karena dengan adanya kiriman barang itu membuat keluarga menjadi semakin takut, semakin khawatir. Artinya kan ada orang dari luar yang sengaja membuat kondisi keluarga menjadi terintimidasi. Apakah fakta-fakta itu juga bisa menjadi petunjuk untuk membuka lagi penyelidikan polisi? Dan bisakah membalikkan kesimpulan yang diungkap kepolisian bahwa tak ada pihak lain dalam kematian Arya Daru? Kalau memang ada bukti, bagus sekali. Pihak Polri pasti akan sangat menghargai, tapi bukan berdasarkan keyakinan ya. Kita yakin ini ada pihak ketiga yang terlibat, kita yakin ini pembunuhan, ya bagus. Keyakinan itu silakan dukung dengan alat bukti. Alat bukti apa? Yaitu sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam undang-undang, yaitu saksi dan sebagainya. Gitu. Kalau itu sudah lengkap, didukung dengan bukti-bukti forensik lain yang tidak bisa terbantahkan gitu secara ilmiah, wah itu bagus sekali sehingga kasus ini terungkap bahwa ada pihak ketiga yang terlibat, bahwa kasus ini betul-betul pembunuhan gitu. Kini keluarga hanya berharap kasus ini bisa dibuka lagi tanpa ada intervensi dari pihak manapun, sehingga misteri kematian sang diplomat berusia 39 tahun itu bisa terungkap secara terang benderang dan tak lagi meninggalkan tanya.